Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah sholat maghrib yang bersama-sama mengharapkan Allah. Hanya menghitung beberapa hari lagi masuk Ramadan. Barangkali ini adalah pertemuan terakhir di bulan Sya'ban memasuki Ramadan. Makanya kali ini pengurus menyodorkan tema sucikan hati dalam rangka menyambut Ramadan. Ibadah itu kualitasnya beda-beda. Boleh jadi sholatnya sama maghrib, tapi boleh jadi maghrib kali ini berbeda dengan kemarin. Maghrib kemarin beda lagi dengan maghrib lusa, apa kemarin lusa, dan seterusnya. Sudah berapa kali melewati Ramadan, nilainya beda-beda. Semua ibadah bagus, tapi ada yang terbagus. Untuk mengetahui kualitas ibadah kita, yuk ikuti hikmah dalam Al-Hikam berikut ini, insyaallah, dan hubungannya dengan Ramadan. Ramadan umpamanya 30 hari, itu nilainya beda-beda tiap hari. Apa yang membedakan? Mari kita simak. Husnul a'mali, amal-amal yang bagus, amal-amal ingkang bagus itu nata hiju lahir min husnil ahwali. Amal-amal yang bagus itu lahir dari keadaan yang bagus pula. Hasil produk yang bagus itu dari produksi yang bagus. Masuk akal. Keadaan yang seperti apa? Pertanyaan. Keadaannya keadaan hati, bukan keadaan dohir. Jadi amal yang bagus itu terlahir dari keadaan hati yang bagus. Hati, keadaan hati yang bagus itu datangnya dari mana? Al-husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil insani. Ahwal yang bagus, keadaan hati yang bagus itu lahir dari hakikat makom yang diduduki. Namanya juga ngaji kami pasti nggak berdisiplin. Maghribnya sama dengan kemarin hari ini, mungkin beda. Kenapa bisa beda? Ramadannya sama, puasanya sama, mungkin tiap hari beda-beda nilai bagus atau paling bagus. Tergantung itu amal lahir dari hati yang seperti apa.
Pernah nggak Bapak sholat buru-buru? Kalau saya sering, lebih dari 2 kali berjamaah. Ibu pernah nggak sholat buru-buru gara-gara hujan jemuran tamu? Ada satu saat sholat itu betah banget ya. Sholat subuh, sholat ibadah-ibadah yang lain, ada malas kadang-kadang, ada semangat kadang-kadang ya, senang banget. Saya mau nanya Bu, sholat subuh lagi semangat sama lagi males, sholat subuhnya berapa rakaat? 2. Berapa rakaat? Ya lagi males 2, lagi rajin 2. Apa gara-gara lagi males, gara-gara 20 rakaat gitu. Kenapa mau gak mau ke masjid lagi? Imam itu mah sholat subuhnya cuma 20 rakaat, sekalian senam pagi. Enggak, tetap 2 rakaat. Dan menurut pandangan fikih, ya sholatnya sama, luarnya begitu, rukunya yang ke depan bukan ke belakang, sujudnya yang ke depan bukan ke belakang. Kalau ngaji fikih nggak bakalan kebahas ini, maka dulu dilanjut ngaji hati. Ibadahnya nggak yang berubah, nggak ada yang berubah. Ramadan puasa dari tahun mana yang puasa yang begini. Subuh yang 2 rakaat dari dulu sampai sekarang 2 rakaat. Nggak berubah, fikihnya nggak berubah. Yang berubah Hati. Lagi males, hatinya lagi rajin, hatinya. Jadi ibadah yang bagus lahir dari keadaan hati yang bagus. Hati yang bagus lagi zuhud, lagi ikhlas. Itu hati yang bagus, lagi zuhud. Zuhud itu apa? Enggak terkecoh lagi dengan pernak-pernik dunia. Sholatnya semata-mata butuh Allah, bukan butuh pemberiannya. Apa bedanya orang butuh Allah dengan butuh pemberiannya? Sama. Coba Bapak punya istri hanya butuh THR-nya saja. Bodonan udah yang penting nggak terima apa bodonan mau apa sambal geledek ya bersihkan mana tuh? Ada orang suami pulang wis tugas luar kota, suami masih ukil-ukilannya buka sepatu, kaos kaki, berkatnya udah habis. Aduh tolong dulu. Paham ya? Ada istri yang kayak gitu, ada Pak. Dulu banyak. Ini butuh siapanya ini? Tahu nih suami ini bawa uang THR ini sekarang pulang mereka. Suami masih buka-buka baju, tas berantakan, amplop udah sobek. Aduh kasihan deh suaminya kayak gitu. Kasihan banget. Hanya butuh pemberiannya. Amin. Itu orang zuhud. Orang zuhud ibadahnya tidak terlintas apa-apa, hanya butuh Allah. Dia tidak berani menjatuhkan cintanya salah alamat. Dia hanya mau mencintai Allah. Memang Allah lah satu-satunya yang pantas disembah. Amin. Amal yang lahir dari keadaan hati yang bagus itu amal yang bagus. Saya mau nanya, Ibu sebelum sholat duha yang terlintas di hati apa? Aku
Apa tuh? apalagi pakai kapten bunyi lagi. Sholat duha yang terlintas apa? Ya Allah, mau lebaran lagi. Casing HP kepikiran. Kotor banget Tuhan keadaannya. Ada lagi yang lagi uring-uringan kepada Allah. Apa banget gue hidup? Udah ini lagi. Sholatnya aja udah geru-geruan. Asal kasihan banget tuh Allah diperlakukan asal udah nggak pakai perasaan, sholatnya, doanya udah nggak pakai perasaan, udah nggak terlibat perasaannya, udah kosong hatinya. Allah. Ya Allah. Katanya innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut orang aja nama Allah dia bergetar hatinya. Inilah dia sendiri yang nyebutnya. Kenapa nggak terlibat perasaan? Hati juga, keadaan hati yang busuk. Pulang kerja, belum sholat isya, uring-uringan. Pak, mendingan sholat dulu kata istri biar tenang sekalian. Sholat lagi belum. Itu keadaan hati itu Pak, keadaan hati itu yang kayak gitu itu. Istri ngajak lebaran di kampung, di mertua lagi, di Bekasi nggak belang-belang taraweh. Puasanya dia belang-belang, diajak lebaran di mertua di kampung sama istri dari tanggal seminggu lagi di sana aja. Kan kudu rajin istri ngajak lebaran tanggal liburan udah pulang dari kampung, udah uring-uringan 5 malam di taraweh. Itu hati elok amal begitu yang bisa diandalkan. Kalau begitu mau nggak usah beramal sama sekali. Oh, itu busuk luar dalam namanya. Apa yang kira-kira? Yuk, hatinya lagi seperti apa? Ahwal itu bukan ahwal keadaan luarnya. Keadaan luarnya sering gitu, luar mereknya apa, dalam mereknya apa, isinya merek apa, bisa. Apalagi di Indonesia, segala aja barang ada yang KW-nya. Coba gitu, beli spare part aja, mobil kah, apalah gitu, spare part. Ada apa sih? Mau yang ini harga segini, mau yang ini. Emang kenapa sih mesti ada? Biasa ada yang KW-KW gitu. Ada aja yang kayak gitu. Barangkali hamba Allah juga ada yang KW-KW-nya. Sholat juga ada yang KW-KW-nya. Ya, ada yang asal gugur kewajibannya. Gua udah rajin sholat, udah mau puasa, udah untung. Itu gitu ngomong ke siapa itu? Ya terserah amal buat situ kata Allah. Gua masih mau deh, udah untung. Itu emang siapa itu ngomong? Ya Allah, ibadah buat kok. Udah jangan remeh, gua udah mau sholat, udah untung. Buat siapa? Nah, keadaan hati yang bagus itu lahir dari makom kedudukan yang baik. Kedudukan jasmani, kedudukan pangkat, jabatan, bukan kedudukan hati di hadapan Allah. Kalau ngaji fikih dibahas nggak kira-kira
nggak apa-apa lah, hanya lanjutin ngaji. Oh, ada orang berangkat haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Kalau fikih doang hanya ngitung jumlah. Saya haji sekian kali, Quran lagi. Saya umroh sekian kali, saya hataman Quran, ikut odoji sudah belasan tahun. Itu menghitung jumlah fikih. Tapi sampai di mana kedudukannya di depan Allah, nah itu gak bakal kejawab. Bawa Pak jawab sekarang. Jawab sekarang. Syukur kalau sudah kedudukannya bagus. Syukuri, jangan diakui. Kalau diakui nanti namanya jadi ujub. Hebat gue ini, udah makom nih. Ya, turun lagi. Udah naik turun lagi. Gara-gara ada kesombongan di hati. Makom itu salah satunya adalah satu, dari segi amaliyahnya, ada makom takholi. Takholi, khol, bukan pakai h tapi pakai khol. Kalau pakai h artinya setahun, haul. Ini khol artinya kosong. Takholi artinya mengosongkan diri dari apa? Coba pilih diri kita. Masih ada nggak yang haram? Mulai tinggalkan, kosongkan diri dari barang haram. Itu dari sedang proses takholi. Sudah yang haram habis, udah nggak ada yang haram. Mari koreksi lagi lembaran-lembaran amal-amal kita, perbuatan kita. Oh, masih ada yang makruh, yang dicintai Allah, tapi yang jadi kelingan sakau kerokok. Bohong cinta kau. Katanya dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang iman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi sakaunya dulunya ke Allah. Bangun tidur ingat Allah, mau mandi ingat Allah, mau makan ingat Allah, kayak lagu itu. Allah. Ini bukan mau sholat, aku bersedekah ini. Habis sholat, ayo mau tidur, bangun tidur, yang duluan keingetan itu aja. Kan berarti bohong cintanya ke Allah. Ternyata nyebut cinta kepada istri, ternyata sakaunya malah istri tetangga. Ternyata ada selain Allah yang membuat kita, kata orang sudah, kebungbulengan, kedanan. Apa kedanan? Dan ternyata, waduh, mulai keluarkan yang haram, keluarkan yang makruh, keluarkan, namanya takholi. Habis yang makruh, mulailah yang subhat, walaupun tidak jelas halal haramnya, tapi subhat kata Nabi kalau bisa tetap tinggalkan, karena manhama haulal hima yusiku ayuwaqi'ahu. Siapa orang yang menggembala di sekitar larangan, ngantuk-ngantuk, lengah-lengah sedikit aja akan terprosok. Jangan seneng-seneng berselfie di pinggir peternakan buaya, nanti kepleset. Amin. Emang boleh di situ mah, masih boleh. Subhat itu tidak jelas halal haramnya kok. Kata Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal jelas cirinya, indikasinya. Haram jelas indikasinya. Tidak jelas halal haram indikasinya, maka itu subhat. Kata Nabi, fajtanibu, jauhilah perbuatan subhat. Kenapa? Fa'inal hama haulal hima yusik wa yuwaqi'ahu. Karena menggembala di sekitar larangan, lambat laun lengah-lengah dikit akan terprosok. Sudah, yang subhat sudah. Ini proses takholi. Kemudian yang muru'ah.
Muslim itu punya harga diri, jangan nyari pasal-pasal baik, cari etika. Nih, saya pakai lepis, pakai topi, kaos oblong, pakai rantai, pakai bahan. Lepisnya betisnya dibolong-bolong lagi. Sholat di sini, di masjid ini sah tidak Pak? Siapa yang nyebut tidak sah? Sah. Kalau masih tertutup orang, asal suci bersih, sah kan? Sah. Besok saya mau ngaji ke sini pakai pakaiannya kayak gini kira-kira. Iya. Kalau Bapak nyebut pantes sekarang saya copot ini. Dalaman saya pakai kolor, pakai kaos oblong. Sok saya copotin. Masih waras enggak kan tadi paling Bapak ngomongnya begitu. Itu namanya muru'ah. Kudu dijaga. Yang terbawa jelek Islamnya, bukan hanya bapaknya. Habis pakai sorban, pakai gamis, turun khutbah Jumat dari sini terus ke warung mampir main krambol sampai sore itu khotim. Kira-kira gimana? Jaga muru'ah, jatuh Islam. Jaga muru'ah. Itu namanya takholi, mengosongkan hal-hal yang tidak baik. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang iman itu yang aku iman banyak, tapi ada orang iman yang beruntung. 6 cirinya dalam surat Al-Mu'minun, cuma salah satunya wa 'anil lagwi mu'ridun, yang menghindari perbuatan yang sia-sia. Rambol buat bulan puasa seharian catur. Menjaga muru'ah, paham kan? Nah, sudah itu semua naik derajatnya jadi makom tahalli. Ngambil barang orang haram sudah dikosongkan, isi kan? Ngobrol di warung seharian sudah ditinggalkan, isi atau jangan dibiarkan diem baik itu mulut. Tadinya tukang ngomongin orang terus, sekarang ganti namanya tahalli dengan zikir baca Quran, itu namanya tahalli. Nih kedudukan kita sekarang masih di mana? Hanya diri kita beda-beda masing-masing jawabannya. Saya masih ngerokok, saya masih pacaran, saya masih selingkuh, saya baca. Tanya kedudukan kita di mana? Kalau sudah tahalli, sudah dikosongkan, isi dengan kebaikan. Kata Nabi, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Ikutilah perbuatan salah yang berbuat dengan perbuatan baik. Perbuatan salah yang sudah ditinggalkan, ikuti dengan perbuatan baik, jangan dibiarkan kosong. Ikuti dengan perbuatan baik, dan perbuatan baik ini mengisi kekosongan perbuatan salah yang sudah ditinggalkan, namanya tahalli. Kalau sudah tahalli, maka nanti bakal naik derajatnya, makomnya makom tajalli. Hanya diisi dengan keagungan-keagungan Allah. Mulai tahalli membaca Quran masih biasa, itu pekerjaan bibir mata. Nanti mulai tajalli, lahir tadabbur, tafakur, tadabbur dan tadabbur, masuk ke alam tajalli. Kan bosan baca wahayatum, baca dari kecil baca Quran begitu baik, tidak ada nyerap-nyerap yang bisa. Jangan terkunci hati kitanya, terkunci mata kitanya, terkunci telinganya. Apa tuh yang kayak begitu? Itulah khatamallahu ala
qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Menteri agama ge baca Quran, tapi haji dijual, reguler ke kuroda. Ternyata tidak cukup tahalil itu. Saya dijadiin menteri agama mau nggak ngerti agama, nggak tahu dalil tentang korupsi, arosi wal murtasi, masa tidak tahu? Tapi kok itu dia baru tahalil. Baca mah baca, sodako mah sodako, cuma supaya orang milih kita, gitu. Belum sampai tajalli. Oh, kita mana? Itu akwalnya, itu kedudukan amal, proses. Sekarang hati, kedudukan hati, makom hati. Ada makom fana, ada makom bako, ada makom haya, ada makom mahabbah, ada makom khauf. Makom ini, kedudukan kita di hadapan Allah robah-robah. Tidak harus nunggu tahun, bulan, bahkan hari, bahkan jam. Boleh jadi tiap menit aja robah-robah. Seperti apa itu makom fana? Makom fana itu ketika kita merasa tidak berdaya. Makom fana artinya fan itu artinya rusak. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua pernak-pernik ini semuanya fana, yang tertinggal wa yabqa, yang tertinggal hanya Allah dan yang dzul jalali wal ikram. Coba ngaji nggak usah jauh-jauh. Saya lihat kalau lagi begini tangan aja nih mau wudhu, nih kulit tua sudah mulai ada bercak. Ya Allah, fana. Apa yang bisa dipertahankan? Dilulur mandi lulur, kasar lagi keriput, apa yang bisa dipertahankan? Sungguh tidak bisa dipertahankan semuanya. Lebur, semuanya hancur, semuanya berubah. Hanya perubahan yang tidak Allah rubah. Ketika merasakan ketidakberdayaan kita, Bapak lagi menduduki kedudukan makom fana. Itu teh bakal rubah seketika. Keluar dari masjid baru masukin sendal, sudah mulai merasa lagi itu mobil saya, ini kedudukan saya. Ilaha illallah. Susah ya, materinya itu susah. Apa materi? Susah, lengketnya tuh roba-roba. Perasaan kalau di dalam masjid lagi begini udah kumpul banget kesadaran itu kayak ini sampah. Keluar dari masjid, udah lain lagi ceritanya. Masih di masjid cuman ngobrol, udah lain lagi cerita lagi. Keberhasilan, panasin omongan sama orang lain, cerita keberhasilan anaknya segala dulu jadi korun lah, yang membangga-banggakan keberhasilan diri. Ya, ayo sampai di mana ya? Kita sekarang lagi di mana? Saya punya pengalaman dalam sekali, tapi menurut orang boleh jadi apa gitu, karena setiap kita keinsafannya Allah gerakan, Allah turunkan makom kepada kita itu jalannya beda-beda. Saya kemarin mau ngaji subuh Sabtu, biasa istri saya itu kalau saya mau ngaji kemana-mana sudah kitabnya,
semua yang diperlukan sudah siap. Ya. Kadang-kadang sudah dimasukin duluan ke mobil. Termasuk di kitab itu selapin uang buat sodakohnya. Udah disiapin tasnya berangkat. Sampai di masjid habis imaman subuh. Kemana kacamata? Kenapa segitu udah disiapin dari maghrib untuk ngaji subuh? Lewat lupa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tidak ada daya upaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, blank. Gak ada kemampuan kita di hadapan Allah. Wala yang fa'ul jaddu mingkal. Bapak sudah pikir habis tadi sholat pikir itu kah? Allahumma la mani'a lima. Sudah terusin. Ngaji pikirnya sampai di mana sih? Banyak kalau tolong itu imam kali-kali kada dikerasin dikit tuh dalam rangka mendidik. Rasul tidak dikeraskan karena sahabatnya, karena makmumnya para sahabat yang sudah serba bisa. Kali-kali imam di sini dikerasin dikitnya, biar niru yang di belakang. Karena sengaja ngapal lima di rumah mana ada. Di kampung saya di Banten, di kampung di Gunung Ciomas, ada banyak nenek-nenek tidak bisa baca Quran tapi banyak surat yang hafal, Yasin, Tabarok. Dari mana? Karena biasa dengar. Jangan terlalu kaku ngaji fikih, bidah baik. Dalam rangka ngedidik, udah hafal, dalam rangka ngedidik, makhrajnya panjang pendeknya supaya bisa diikutin. Karena salah ngomong, salah terjemah. Paham kira? Yuk ikutin. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala roda lima qadaita wala yang fa'mud daljad mingkal jad. Jadi Rasul itu banyak sekali. Belum lagi menerjemahkannya supaya dihayati, supaya diimani, tidak hanya di mulut. Allahumma ya Allah la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang hendak Engkau berikan. Usaha kita nolak habis-habisan, Allah berkehendak jadi. Saya kemarin mau ngaji ke Dewi Sartika subuh, mobil saya nabrak. Coba sekarang masih di bengkel. Mana ada yang beli mobil tujuannya buat ditabrakin? Artinya berusaha kan kita untuk baik-baik. Tujuannya baik lagi, bukan buat selingkuh. Mau ngaji, ngedoa di jalannya sambil mikir, jebret. Bundaran di Grand Wisata, tabrak. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalangi jika Engkau hendak memberi. Sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang Allah tahan. Coba itu kalau diresapi. Terus kita bisa apa? Coba doa habis dikir kalau diresapi itu segitu aja, Masya Allah. Lima mana'ta wala roda lima qadaita. Tidak ada yang bisa nolak sesuatu yang telah Engkau tetapkan. Ajal contohnya, kita ajalun la yastakhirun, dokternya aja mati.
Wala yang faudal jannah mingkal, dan tidak ada usaha manfaatnya kesungguhan di hadapan Allah, tidak ada. Tidak bisa memaksa Allah. Kalau punya Tuhan bisa dipaksa dengan usaha kita kalah tukang ibadah dengan tukang maksiat. Tahajud ada yang semalaman, ada yang semalaman. Bukan tahajud itu kesurupan. Nabi baik sudah tidur, tidak terus-terusan itu sholat. Kalah kalau gitu sama orang judi. Ada nggak yang gaplek semalaman? Ada. Sungguhan mana tuh orang gaplek sama orang tahajud? Kalau Tuhannya bisa didesak dengan kesungguhan, kalah dengan tukang ibadah. Orang nyari nomor aja sampai tidur di kebun. Sungguhan mana dengan yang ngaji? Wala yang fauzal jannah. Allah tidak terdesak. Allah punya, mohon maaf, bahasa pertimbangan itu sebetulnya tidak pantas untuk Allah. Allah punya pertimbangan sendiri, sebetulnya nggak pantas buat pertimbangan. Yang suka pada pakai pertimbangan ya kita, karena kita mau jangan-jangan nanti salah. Maka dipertimbangkan. Masa Allah perlu dipertimbangkan? Allah Maha Tahu. Rugi banget kalau masih Tuhan berencana. Yang suka berencana manusia, gagal. Tuhan tidak usah berencana. Allah ntar ngajak musyawarah gitu, musyawarah siap. Allah punya ketentuan, tidak ada yang bisa. Balik lagi kasar. Manakala ketika kita berada dalam merasakan sebuah ketidakberdayaan, maka itu kita sedang ada di posisi makom fana yang hanya Allah. Saya banyak Pak hidup saya yang di luar dari rencana. Banyak. Kalau disebut satu-satu nggak cukup waktunya. Tahu-tahu celak jadi. Oh, padahal saya merencanakannya ini. Oh, jadinya itu. Saya punya teman satu pesantren, satu kamar lagi. Cuma dia kuliahnya di Unpad, ngambil fakultas hukum. Kira-kira ngambil fakultas hukum itu punya cita-cita nggak ke depannya Pak? Makanya ngambil fakultas hukum. Punya nggak? Kira-kira? Hah? Kira-kira cita-cita masuk fakultas hukum, cita-citanya mau jadi dokter nggak? Nah, gila kali. Ya pasti mau jadi ya mau berkiprah di dunia hukum. Terjadinya maaf pakai itu. Yang jelas ada hubungannya dengan fakultas yang dia ambil. Tahu-tahu sekarang jadi apa? Sekarang Pak punya pabrik kerupuk di Selangor, Malaysia, jual orang kaya. Itu ilmu hukum kemana Pak? Yang jadi itu rencana dia apa kehendak Allah yang jadi? Saya banyak ya, bapak pacaran bro, lah bertahun-tahun sama si A. Tahu-tahu jadinya masih B yang ketemu sebulan 3 bulan. Ya Allah, timbul hati. Ya Allah, alangkah tidak berdaya. Ternyata yang habis-habisan tenaga, harta kekayaan, pikiran ditumpahkan, ternyata tidak jadi, malah justru mengecewakan. Pada akhirnya pilihan Allah itu makom fana lagi di dunia. Apa bakalan yang ini? Enggak. Kadang-kadang makom korun. Apa tuh korun? Ini yang melimpah ruah begini. Hasil keringat buah. Siapa lagi? Aku kan. Belum lagi makom haya.
Ya Allah, Bapak, setahun ini alhamdulillah jabatan naik, anak pada sehat, pada soleh, kalau dapat ranking, ya siswa lagi, ya Allah, kita pada sehat, tidak ada musibah, malulah kalau nggak berjamaah, yuk berjamaah. Lagi mau menempati makom haya, malu Allah, ada rasa diri malu. Jadi makom kedudukan yang Allah berikan, yang Allah bimbing, yang kita duduki itu bisa melahirkan ahwal keadaan hati yang bagus. Ahwal hati yang bagus bisa melahirkan amal yang bagus. Apa hubungannya dengan Ramadan? Ramadan juga ibadah, puasa cuma namanya. Mau puasa kita bagus, harus lahir dari hati, keadaan hati yang bagus, yang suhud tidak terkecoh dengan casing HP. Yang mau lebaran sampai casing HP aja kepikiran, jelek banget itu hati. Sibuk apalagi mendekati lebaran, konsentrasi ibadah sudah nggak ada, udah mulai berhitung. Mertua sekian, sekian, jam tangan belum ganti, jilbabnya sudah kata ibu, bajunya belum, pakaian udah, sepatunya Ikhlas apa Donatello. Itu bukan suhud, hati yang rakus. Paham ya? Heran, sungguh heran. Ramadan katanya jarang makan, tapi pengeluaran, tapi produksi makanan laku. Masa iya diproduksi, dibeli terus pada dibuang ke got, pasti dimakan kan? Ongkok katanya puasa. Puasa itu tidak hanya dohirnya saja, tapi juga dipuasakan hatinya. Tapi semua produk-produk, HP, mobil, motor, tambah produksi barang-barang, tambah laku di bulan Ramadan. Katanya lagi dipuasakan hatinya. Orang kafir yang untung jualannya, kita yang konsumsi. Begitulah kurang lebih. Yuk dari sekarang memasuki Ramadan, hal ihwal keadaan hati kita luruskan, ikhlaskan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Siapa orang yang iman, siapa orang yang berpuasa Ramadan dalam keadaan hatinya iman dan ikhlas. Ihtasaba itu artinya punya perhitungan. Hanya berperhitungannya itu puasanya hanya dengan Allah, mencari upahnya hanya kepada Allah. Itu diartikan ikhlas. Maka puasa yang seperti itu kata Nabi, "Birollahu man taqaddama min dhanbi." Maka pasti diampuni segala dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Berkualitas puasa yang kayak gitu, kenapa? Karena hatinya yang baik. Hati yang baik itu lahir dari kedudukan yang baik di hadapan Allah. Untuk mengetahui kedudukan kita seberapa jauhnya, maka lihat saja Allah di mana kita dudukkan, maka pasti kita tahu kedudukan kita di hadapan Allah. Saya ngajak pikir sama yang mudanya, Pak, Bapak kepada saya 5 meter, saya ke Bapak ke saya berapa meter? Saya tanya, saya ke Mas 5 meter, Mas ke saya berapa meter? Ya sama 5. Kalau mau tahu kedudukan kita di hadapan Allah, ya tergantung Allah ente letakkan di mana. Karena dari sini ke sono ke sini pasti sama. Paham nggak gitu?
Kalau Allah dijadikan nomor 11, ya itulah kedudukan kita di hadapan Allah nomor 11. Pas ayo sholat, Allah antara sholat kan nomor 2. Sekarang Pak, sekarang. Jadi Allah nomor 2, catur nomor 1. Ya begitulah kedudukan. Sekian, terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.